Karena sekarang ini lagi digemparkan dengan salah satu buku karya dari Habib Muhdar Assegaf, salah satu muridnya Habib Lutfi. Dia menulis buku yang namanya Cahaya dari Nusantara. Ingat ya? Dan itu dijual beli bebas di Sofi, ada banyak. Namanya bukunya itu adalah Cahaya dari Nusantara. Nah, Muhdar Assegaf ini karena dia adalah muridnya dari Habib Lutfi, dia menulis sejarah-sejarah NU dan peranan-peranan Habib terhadap berdirinya NU yang diambil dari makalah atau perkataannya Habib Lutfi. Ini perlu dikanter. Ini sebelum nanti para duriyah muassis membawa data yang puluhan tahun, manuskrip yang puluhan tahun, ya kita sama kita dulu aja. Karena tadi udah nelpon dari salah satu duriyah muassis Kiai Burhan ya. Insya Allah malam Jumat mau ke sini, mau podcast di sini Pak, mau menjelaskan bahwa apa yang tertulis di bukunya Muhdar Assegaf muridnya Habib Lutfi yang mengambil dari perkataannya Habib Lutfi itu salah total, gitu ya. Ingat, salah total, tidak ada kaitannya, tidak ada peranannya Ba'alawi atau para habaib ketika awal mula berdirinya NU. Gitu kan? Rabi'ah Alawiyah aja berdirinya kapan? Begini, di dalam tulisan buku tersebut yang katanya Cahaya dari Nusantara yang ditulis oleh Muhdar Assegaf mengambil dari makalahnya Habib Lutfi itu begini, bahwa berdirinya NU ini tidak terlepas dari peranan para habaib, wabil khusus adalah Habib Hashim bin Yahya, katanya begitu, yang mengatakan bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak berani mendeklarasikan NU tanpa seizin dari 4 habaib. Di antaranya yang disepuhkan adalah Habib Hashim bin Yahya. Dan hebatnya lagi Pak, buku ini ketika mengkader atau kaderisasi NU yang disebut dengan PKPNU itu dibagikan Pak. Setiap calon-calon yang dikader mengenai tentang ke-NU-an, buku referensinya itu adalah buku itu. Maka jangan salah kalau banyak orang-orang NU kemudian dia goblok dalam sejarah NU, yang tahunya adalah Habib. Harus kita kanter. Ini sebelum malam Jumat nanti dibuka sejarahnya ya, karena insya Allah dari duriyah muassis NU yang ada di Surabaya ini semuanya adalah murid Abu Yamamah Gufron. Kalau nggak berani ya monggo silahkan, tinggal buka sejarah. Buku yang ada di pesantren Uni justru yang berperan penting, yang membantu perjuangan NU ini berdiri, kalau secara kelembagaan bukan Rabi'ah Alawiyah tapi lembaga MA yang namanya Matlaul Anwar yang ada di Banten. Ini kalau mau jujur-jujuran nanti kita bahas kenapa kok Matlaul Anwar ini sampai namanya redup, gitu ya. Sebentar ya. Matlaul Anwar itu berdiri pada tahun 1916, didirikan oleh 4 ulama Banten. Yang pertama Kiai Haji Tubagus Soleh Kenanga, yang kedua Kiai Haji Tubagus Arsad Tegal Menes, yang ketiga Kiai Haji Muhammad Yasin, yang keempat Kiai Haji Mas Muhammad Abdurrahman bin Jamal. Ingat, 4 ulama ini sebagai pendiri lembaga Matlaul Anwar ini sama-sama berguru kepada Syekh Nawawi dan berbarengan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Makanya ada sebagian orang mengatakan bahwa MA ini akidahnya belum, karena NU belum berdiri Pak. Artinya sebagian pengurusnya ada yang dari Muhammadiyah. Memang betul, karena waktu itu organisasi Islam Muhammadiyah lebih duluan, kan begitu, 1912. Nah, ketika NU ini mau dideklarasikan atau cikal bakalnya NU ini berdiri setelah embrio-embrio ini sudah dimunculkan, ini ada catatan. Periode pertama ya, tadi berdirinya Matlaul Anwar tahun 1916 di Menes, Banten oleh 4 ulama tadi. Periode kedua, peranan daripada Matlaul Anwar apa? Nah, pasca sebelum NU didirikan pada tahun 1926 tanggal 30 Januari sebelumnya, berarti bisa 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya, Syekh Nawawi, nih bukan Habib, dengerin, makanya kalau orang mau tahu tergantung Habib Hashim bin Yahya, bohong itu pembelokan sejarah. Ini lebih tua catatan ini.
Syekh Nawawi Banten memerintahkan kepada Syekhona Khalil untuk mengumpulkan semua alumni Hijaz dari santri-santri Syekh Nawawi yang pernah ngaji di Makkatul Mukarramah untuk berunding, bermusyawarah untuk keberlangsungannya ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya atas restu atas restu daripada Syekh Nawawi Banten, Syekhona Khalil akhirnya mendapatkan mandat langsung dan mengumpulkanlah seluruh alumni Hijaz yang pada waktu itu memerintahkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Tetap ini sebelum NU berdiri juga udah ada keterlibatan. Jadi Syekhona Khalil karena disuruh oleh Syekh Nawawi, akhirnya beliau menyuruh kepada Mbah Hasyim Asy'ari karena paling muda, Pak, coba kumpulkan semua santri Syekh Nawawi, dan itu di Surabaya, Pak. Makanya dulu pernah salah satu Duriahnya dari Mu'az itu, loh Syekh Nawawi itu sering ke Surabaya zaman dulu. Ya pantas, Pak, masuk akal gitu kan. Gitu kan. Akhirnya setelah semuanya alumni Hijaz itu dikoneksikan, dihubungi, maka kumpul pertama di Menes di Matlaul Anwar. Ingat nih, bermusyawarah. Ya bisa jadi mungkin membahas tentang embrionya NU dan lain sebagainya, semua termasuk kiai-kiai sepuh pada waktu itu. Singkat cerita, setelah periode kedua, ini peranan MA ya, Matlaul Anwar, belum menjadi Malnu, belum, masih Matlaul Anwar. Ketika NU sudah didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan 31 Januari 1926, karena pendiri lembaga Matlaul Anwar ini sama-sama murid Syekh Nawawi, maka Mbah Hasyim Asy'ari yang ditugaskan oleh Syekhona Khalil atas restu dari Syekh Nawawi, beliau mengajak kepada teman-teman kepengurusan Matlaul Anwar untuk bergabung dengan NU karena sama-sama ilmunya satu sanad gitu. Diajaklah karena satu wadah. Dan pada waktu itu setelah Matlaul Anwar ini karena membantu peranan daripada berdirinya Nahdlatul Ulama, maka beliau juga muridnya Syekh Nawawi mau bergabung dengan NU setelah didirikan menjadi Malnu. Yang asalnya Matlaul Anwar MA doang, akhirnya setelah bergabung dengan NU karena sama-sama murid Syekh Nawawi, digantilah menjadi Malnu yang artinya Matlaul Anwar Linahdlatul Ulama. Gitu ya. Terus kemudian di periode yang keempat, nah ini harus dipahami. Makanya kalau sekarang Malnu itu gak dikenal, kurang dikenal, Pak. Oke, singkat cerita begini. Sudah berjalannya waktu NU berdiri pada tahun 1953, setelah muktamar yang ada di Palembang, organisasi NU melepaskan diri dari Partai Masyumi. Ingat. Nah, ketika pada tahun itu 1953 itu ada salah satu ketua Matlaul Anwar Linahdlatul Ulama itu yang namanya Uwais Abu Bakar. Ya. Karena Uwais Abu Bakar ini dia menjadi anggota dewan yang diusung oleh Partai Masyumi pada waktu itu. Sementara NU setelah muktamar di Palembang melepaskan organisasinya dari Partai Masyumi, akhirnya seorang yang bernama Uwais Abu Bakar ini tidak mau keluar dari Masyumi karena dia diusung oleh Masyumi. Yang pada akhirnya yang sekian tahun Matlaul Anwar sudah menjadi Matlaul Anwar Linahdlatul Ulama, karena ada beda pandangan dengan NU gara-gara ketuanya yang bernama Uwais Abu Bakar tadi, akhirnya Malnu dilepas kembali menjadi MA Matlaul Anwar. Itu harus dipahami, ini sejarah yang ditenggelamkan sebenarnya. Maka tidak ada hubungannya dengan buku karyanya dari Muhdar As-Segaf, dari perkataannya Habib Lutfi bahwa Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan itu atas restu 4 habaib. Bohong itu pembelokan sejarah. Karena di sini ada kurunnya, ada periodenya, tidak ada satupun catatan dari peranan Habib. Walaupun dia alasannya kata Habib Lutfi, cuman kan Maulana Habib Hasyim bin Yahya ini nggak mau dicatat. Dengerin, Habib Ali Kuitang itu dari dulu setelah NU berdiri gak mau dia masuk ke organisasi NU. Habib Ali Kuitang mau memproklamirkan dirinya sebagai warga Nahdiyin itu setelah muktamar yang ada di Bandung tahun 1933. Itu pun karena dorongan. Gitu. Karena Utsman bin Yahya pada